Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun anda berada, perkenalkan, nama saya Haris Munandar, mahasiswa jurusan komunikasi penyiaran Islam STAI As-Sunnah. Pada kesempatan ini telah hadir bersama kita yang merupakan figur dari STAI As-Sunnah, dan beliau adalah mantan dari Ketua BEM periode 2020-2021. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita menyapa beliau dahulu. Assalamualaikum akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar akhi? Alhamdulillah, nabi khairin. Kepada akhi Safa, boleh sekiranya untuk memperkenalkan diri anda kepada kami semua. Baik, nama saya Abdullah Sofa dan saya asal Kendari, Sulawesi Tenggara, dan alhamdulillah sekarang sedang duduk di semester 7 ya. Udah hampir di akhir, jadi mohon doanya biar semoga bisa cepatlah lulus, cepat balik ke kampung, berdakwah di kampung. Dan ana mahasiswa pendidikan bahasa Arab di STAI As-Sunnah ini. Bolehlah sekiranya antum ceritakan kepada kami pertama kali kenapa antum yang dipilih untuk menjadi ketua BEM STAI As-Sunnah periode 2020-2021? Oke, untuk pertama kali, jadi ceritanya waktu itu kan masa corona dan anak pribadi pun shock, kaget gitu waktu pertama kali ditunjuk sebagai ketua, karena pada dasarnya anak nggak nonjol kali di kampus ini, nggak punya prestasi yang begitu terlihat, bahkan anak sebelumnya bukan merupakan anggota dari BEM itu sendiri, sehingga anak kaget tiba-tiba dibebankan sebagai ketua, dan anak belum tahu gimana prosedur yang akan anak jalankan pada saat itu. Bahkan anak pribadi sudah sempat menolak waktu itu, afwan Ustadz, afwan ahi, anak nggak bisa untuk mengemban amanah ini, mohon dibebankan pada orang lain. Tapi setelah dibujuk dan Ana pun juga tersentuh dengan salah satu perkataan dari kawan Ana. Beliau berkata waktu itu, STAI ini sudah memberikan banyak kepada kita gitu. Kenapa Benar. Sekarang kita nggak membalas itu, kita nggak memberikan sesuatu kepada STAI ini? Sehingga saat itu saya termotivasi ya untuk oke, saya pegang amanah ini, dan insyaallah saya akan usahakan semampu saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan pada waktu itu. Kan pada saat itu masih masanya corona, masanya pandemi. Pada saat dilantiknya, antum lagi berada di mana? Ya, jadi waktu itu Ana ditelepon ya. Ana sedang di rumah, sedang Di Kendari? Iya, di Kendari, di Sulawesi Tenggara itu. Kemudian sedang belajar, kebetulan waktu itu daring belajarnya kan. Ada telepon dari kawan bahwasanya Ana terpilih menjadi ketua. Ana tentu kaget juga, tiba-tiba dipilih menjadi ketua dan disuruh langsung datang ke STAI kita, ke kampus ini. Ana pun langsung pusing juga, sempat pusing waktu itu. Tapi dengan minta doa dari orang tua, alhamdulillah beliau setuju. Dan beberapa hari setelah itu, mungkin selang 4 atau 5 hari setelah itu, alhamdulillah Ana udah sampai ke kampus kita STAI As-Sunnah yang tercinta ini. Berarti perjalanannya itu sekitar 4 hari gitu? Mungkin 4 hari itu adalah persiapan sebelum keberangkatan. Jadi pada hari kelimanya itu berangkat naik pesawat waktu itu. Perasaan yang antum rasakan ketika terpilihnya menjadi ketua BEM, padahal antum tidak pernah mengikuti BEM sebelumnya. Ya tentu saja kaget dan nggak nyangka kok bisa terpilih seperti itu. Tapi karena hal ini juga merupakan musyawarah dari beberapa asatidzah, kemudian juga dari BEM sebelumnya, ya jadi mau tidak mau kita harus mengembannya sebaik mungkin, dan kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang akan kita jalankan itu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhi, selama antum menjadi ketua BEM di periode 2020-2021 ya, bagaimana kinerja para anggota BEM menurut antum sendiri?
Taib. Untuk kinerja sendiri, alhamdulillah di beberapa sektor, alhamdulillah, Anda bersyukur kali mempunyai teman-teman yang benar-benar mensupport, benar-benar bisa dikatakan profesional dalam bidang mereka, seperti teman-teman di Kisem Nasyad ya, Kisem Nasyad, kemudian Kisem Rijal Hizbah. Kisem Nasyad benar-benar apa istilahnya, benar-benar mengoptimalkan kinerja mereka, terutama mereka karena di bawah asuhan Syekh Ali. Mereka benar-benar menjalin hubungan yang baik dengan beliau, sehingga semua kegiatan yang direncanakan sebelumnya itu benar-benar bisa dijalankan sebagaimana mestinya. Bahkan ada beberapa kegiatan yang sebelumnya istilahnya kegiatan dadakan yang diminta oleh pihak STAI kepada kami, itu benar-benar bisa dieksekusi oleh mereka secara optimal gitu. Kemudian ada juga kawan-kawan di Rijal Hizbah yang benar-benar bisa kita katakan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ajar, memberikan mereka pahala atas kerja keras mereka. Mereka benar-benar optimal juga dalam menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Alhamdulillah, dengan bantuan mereka semua, BEM ketika itu bisa berjalan sebagaimana yang kita inginkan. Meskipun kita tidak pungkiri di beberapa sektor tentu ada beberapa kekurangan, dan itu menjadi bahan evaluasi baik bagi kami maupun BEM selanjutnya, sehingga bisa kita diskusi bersama untuk memecahkan masalah yang ada pada saat itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah ada perbedaan antara BEM sebelumnya dengan BEM ketika antum menjabat menjadi ketua BEM? Taib, untuk perbedaan ya, pada dasarnya beberapa aspek itu tentu memiliki kesamaan, dan kami pun menjalankan beberapa program yang sebelumnya telah dibangun oleh BEM sebelumnya, misalnya seperti Muhadharah Usbu'iyah, kemudian ada Qiraah Fardiyah setiap hari Selasa waktu itu, dan lain sebagainya. Tapi tentu kita ingin inovasi, kita ingin hal-hal baru, dan kita juga sempat melakukan beberapa pembaruan. Misalnya pada zaman kami sempat dibuat daurah janais yang sebenarnya itu rencananya udah dari BEM-BEM sebelumnya. Itu ingin diadakan tajhiz janais, yaitu penyelenggaraan memandikan mayat sampai dengan menguburkan, tapi itu belum sempat terrealisasi, dan alhamdulillah pada saat itu kami sempat merealisasikannya. Kemudian juga pada masa kami itu kami sempat membuat pembelajaran bahasa Arab online kepada masyarakat luar, sehingga sehingga yang merasakan manfaat dari STAI ini bukan hanya orang sekitar STAI ini, tapi juga benar-benar masyarakat di luar. Bahkan waktu itu sempat kita punya peserta dari Lampung, bahkan ada yang dari Makassar, ada juga dari Palu dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Dan juga beberapa lah program-program lainnya gitu. Pada masa antum menjabat, ada beberapa masalah internal yang terjadi di BEM, baik itu miskomunikasi ataupun perseteruan antara bagian. Keputusan apa yang antum ambil untuk meminimalisir kerusakan dalam tubuh BEM tersebut? Baik, ya, masalah tentu ada ya di setiap organisasi, dan tanpa terkecuali BEM di STA Sunnah juga. Jadi pada waktu itu tentu dalam menyikapi masalah ini kita harus berkepala dingin terlebih dahulu. Kita harus kumpulkan semua orang-orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Kita duduk bersama, dan kami benar-benar mengoptimalkan jika masalah itu bisa kami selesaikan di lingkup kita sendiri, itu jangan sampai keluar ke lingkup manapun, baik itu ke pembina, mau itu ke musyrifsakan, bahkan ke mahasiswa yang lainnya. Jadi kami upayakan optimalkan masalah itu selesai di kami, dan pun jika benar-benar nggak bisa ditangani, baru kami melangkah ke pembina. Kita diskusi ke wakil 3 bidang kemahasiswaan, yakni Ustadz Abu Sal Hafizahullah Ta'ala, dan juga musyrifsakan terkait dengan permasalahan tersebut. Intinya kita coba kooperatif lah, dengan kepala dingin kita diskusikan baik-baik. Dari diskusi itu kita berusaha mengambil kesimpulan dan mengambil jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Berarti menyelesaikan masalah dalam tubuh BEM sendiri dengan cara mendudukkan para orang yang terlibat dalam masalah tersebut. Benar-benar. Kemudian bolehlah sekiranya antum berikan sedikit nasihat atau wejangan untuk BEM setelah antum. Baik.
Jadi untuk nasihat anak kepada teman-teman di BEM selanjutnya, pertama ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa jadi amalan yang besar yang kita lakukan di Istaya As-Sunnah ini tidak berarti apa-apa jika niat kita bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu ana nasihatkan pada kawan-kawan selanjutnya, jika antum mendapatkan masalah dalam nanti ketika berorganisasi, dudukan baik-baik, bicara, saling komunikasi. Karena intinya di komunikasi. Jangan sampai masalah yang terjadi membuat kalian putus silaturahim, nggak saling bertegur sapa, bahkan saling marah-marah dan sebagainya. Jangan. Kalian berusaha dewasa, usahakan masalah yang kalian dapatkan itu bisa terselesaikan. Dan juga jangan ragu berkarya, jangan patah semangat. Insya Allah kalian semua bisa. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kalian dalam segala perkara kalian, insya Allah. Demikianlah hasil wawancara kita kepada figur As-Sunnah yang merupakan mantan ketua BEM, Akhi Safa hafizahullah taala. Dan kepada Akhi Safa kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang telah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara kepada kami. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.